Baik, langsung saya share screen. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Zoom kali ini saya akan membahas mengenai kecakapan umum dan khusus pendidikan dasar kepramukaan. Yang pertama, mengenai tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU adalah tanda kehormatan untuk penggalang pramuka yang sudah dinyatakan lulus SKU. TKU digunakan sebagai tanda kecakapan seorang pramuka serta memberikan semangat dan juga dorongan untuk meningkatkan keterampilan. Syarat kecakapan umum. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, penegak, dan golongan pandega. Syarat kecakapan umum berikutnya, ada SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. Tata cara pemakaian. TKU pramuka siaga dipasang di lengan baju sebelah kiri, di bawah tanda barung. TKU pramuka penggalang dipasang di lengan baju sebelah kiri, di bawah tanda regu. Pelantikan siaga. Seorang pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU dengan baik berhak mendapatkan TKU. Pemberian TKU dilaksanakan dalam upacara pelantikan. Pelantikan pramuka siaga dapat dilakukan pada upacara pembukaan latihan atau pada upacara penutupan latihan. Proses kenaikan tingkat pada hakikatnya sama dengan proses penerimaan calon. Bedanya, sebelum penyematan tanda pelantikan yang baru, tanda pelantikan lama dilepas dulu oleh yanda atau bundanya. Siaga mengulangi janji mengucap Dwi Satya pada upacara kenaikan tingkat. Lanjut, mengenai tanda kecakapan umum. TKU pramuka siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk penggalang, terdiri dari 3 tingkat juga, yaitu tingkat penggalang ramu, rakit, dan penggalang terap. Tanda kecakapan umum pramuka siaga terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tingkat siaga mula, bantu, dan tata. Berikut ada gambarnya. Jadi, gambar siaga mula, bantu, dan tata ini memiliki filosofi tersendiri. Untuk filosofinya, kelopak bunga pada kepala pada TKU digambarkan seperti mulai merekah yang dilentangkan miring. Hal tersebut menyimbolkan pramuka siaga sebagai tunas calon bangsa yang siap berkembang. Kelopak bunga kelapa digambarkan miring karena walaupun merekah, bunganya akan tetap terikat pada batangnya. Hal tersebut memiliki makna walau siap berkembang, pramuka siaga tetaplah terikat pada kedua orang tua dan keluarganya. Warna hijau pada latarnya menggambarkan kesegaran hidup sesuatu yang sedang tumbuh. Berikutnya, tanda kecakapan umum pramuka penggalang. Untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Memiliki filosofi tersendiri, yaitu mayang terurai bertangkai 3 digambarkan sebagai bunga yang sudah berkembang dan mekar ke samping. Bunga yang sudah berkembang menggambarkan pramuka penggalang sebagai tunas bangsa yang sedang berkembang dengan sifat yang riang, lincah, dan menarik. Adapun bunga yang mekar ke samping bermakna terbukanya pandangan untuk menerima segala macam pengaruh, baik dari lingkungan,
Warna merah pada latarnya menggambarkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. Lanjut ke tanda kecakapan khusus. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Belum. Baik, saya lanjut ya. Untuk pengertian tanda kecakapan khusus, tanda kecakapan khusus atau TKK dalam pramuka adalah tanda yang diberikan kepada setiap anggota pramuka yang berhasil menunjukkan pencapaian di bidang tertentu, seperti keterampilan, sikap, kecakapan, dan ketangkasan. Tanda kecakapan khusus diperoleh setelah seseorang atau seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. Syarat kecakapan khusus. Yang pertama ada syarat kecakapan khusus adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus setelah melalui ujian-ujian. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Tata cara pemakaian. Jika TKK yang diperoleh berjumlah 5 atau kurang, dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan, di bawah lencana daerah. Jika TKK yang diperoleh berjumlah lebih dari 5 buah, maka yang 5 buah dipasangi lengan baju pramuka sebelah kanan, di bawah lencana daerah, dan selebihnya dipasang di tetampan. Pelantikan penggalang. Untuk penggalang sendiri, setelah siaga menyelesaikan SKU dengan baik dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus dilantik. Pembina menentukan waktu pelantikan dalam upacara pembukaan latihan atau pada upacara penutupan latihan siaga. Penggalang pramuka siaga yang telah berusia 11 tahun dan berkeinginan untuk melanjutkan kegiatannya sebagai pramuka penggalang diwajibkan untuk pindah. Dalam hal ini perpindahan terjadi 2 proses, yaitu proses di perundukan siaga dan proses di pasukan penggalang. Lanjut, tingkat dan bentuk TKK. Untuk pramuka siaga terdiri atas 1 tingkatan dengan bentuk segitiga sama kaki terbalik dan tidak memakai pinggang. Berikut ada contoh gambarnya. Untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah, dan utama berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai berwarna merah. Penggolongan berdasarkan bidang. TKK dikelompokkan dalam 5 kelompok yang ditandai dengan warna dasar background pada gambarnya. Penggolongan berdasarkan bidang ini meliputi yang pertama bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak, ditandai dengan warna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya ditandai dengan warna dasar merah. Berikutnya, ada bidang kesehatan dan ketangkasan ditandai dengan warna dasar putih. Ada pula bidang keterampilan dan teknik bangunan ditandai dengan warna dasar hijau. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup ditandai dengan warna dasar biru. Berikutnya, mengenai pramuka penggalang Garuda. Pramuka Garuda merupakan sebutan bagi pramuka yang telah menyelesaikan tingkat kecakapan tertinggi pada jenjang pendidikan atau golongan masing-masing. Pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan serta telah memenuhi syarat pramuka Garuda dan memiliki tanda pramuka Garuda. Pramuka Garuda ialah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka: siaga, penggalang, penegak, pandega. Tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda sesuai dengan syarat pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan, yaitu yang pertama Garuda hijau, yaitu untuk golongan pramuka siaga. Yang kedua ada Garuda merah untuk golongan pramuka penggalang, kuning untuk pramuka penegak, dan merah untuk golongan pramuka pandega. Yang terakhir ada
Garuda Emas yaitu untuk yang telah mencapai 3 kali Pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Berikut ada contoh gambarnya. Lanjut syarat Pramuka Penggalang Garuda. Yang pertama, telah menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Yang kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus TKK untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jika TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya, sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Berikutnya, dapat menjadi hastakarya, sekurang-kurangnya 6 macam. Ada juga dapat menggunakan komputer, teknologi informasi, minimal internet. Dan ada pula dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional, semisal mungkin bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti Zoom ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Amar. Ya, Mbak Aura.